Namaku Ravena Chandra Sitompul. Iya, nama yang cukup unik karena aku adalah perpaduan antara suku Batak, Tionghoa, dan nama modern Eropa yang dipilih orang tuaku. Aku terlahir dari keluarga yang beragam. Ayahku seorang pedagang keturunan Batak murni, sementara ibuku adalah perempuan keturunan Tionghoa yang sangat progresif dan berpikiran terbuka. Mereka menikah saat zaman belum banyak pasangan mix ethnicity seperti mereka, dan mereka memilih untuk memberiku nama yang mencerminkan keberagaman itu. Tapi aku tidak akan menceritakan tentang silsilah keluargaku yang menarik itu. Aku ingin berbagi cerita yang jauh lebih gelap, lebih menyakitkan, dan lebih mengingatkan semua orang tentang bagaimana cinta bisa mempermainkan kita. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu sebelum kisah ini dimulai. Jika kalian sedang dalam hubungan yang belum jelas status pernikahan pasangan kalian, atau jika kalian merasa ada sesuatu yang tidak kosher dalam hubungan kalian, maka video ini adalah tanda dari alam semesta yang meminta kalian untuk bertanya. Bertanya keras-keras, dengan keras kepala, dan terus-menerus sampai kalian mendapatkan jawaban yang jelas. Karena apa yang akan kalian dengar dalam video ini adalah kesalahan yang tidak boleh diulang lagi oleh siapapun. Jadi, berlanggananlah channel ini karena cerita-cerita seperti ini akan terus datang. Dan kalian tidak akan pernah ingin melewatkannya. Setiap hari kami berbagi kisah nyata. Dari orang-orang yang telah belajar pelajaran berharga dengan cara yang sangat menyakitkan. Tahun 2018 adalah awal dari semua malapetaka itu. Aku berusia 24 tahun. Bekerja sebagai graphic designer di sebuah agensi kreatif kecil di Jakarta. Kehidupanku terasa hampa. Aku tinggal di apartemen kecil di Tanah Abang, menghabiskan hari-hariku dengan monitor 2 layar, kopi panas dan deadline yang sering kali membuat kami semua bekerja hingga larut malam. Aku tidak memiliki hubungan yang serius, tidak memiliki crush yang nyata dan terus-menerus mendengarkan teman-teman sekantorku membicarakan pasangan mereka dengan tatapan mata yang membuncah cinta. Aku merasa seperti aku sedang menonton kehidupan orang lain lewat jendela, sementara hidupku sendiri terasa monoton dan kosong. Teman-temanku sering mengajakku ke berbagai acara, launching produk, gathering komunitas desainer, pesta di rooftop bar mewah, dan berbagai event sosial lainnya. Pada mulanya aku sering menolak karena merasa tidak enak badan atau hanya ingin istirahat di akhir pekan. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa kesepian yang mendalam. Kesepian itu terasa seperti kanker yang perlahan menyebar ke dalam inti hidup aku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin menjadi bagian dari sebuah pesta, dari kerumunan orang-orang yang tertawa dan berbahagia, adalah obat yang aku butuhkan. Jadi mulai dari bulan Mei 2018, aku mulai sering keluar. Aku mulai berpakaian lebih menarik, mulai memakai make up yang lebih bold, dan mulai mengenal lebih banyak orang di lingkaran Jakarta yang profesional. Dan itulah saat itu aku bertemu dengannya. Namanya Dominic Arsyad Kusuma. Dia berusia 31 tahun pada saat itu. Bekerja sebagai eksekutif di perusahaan property development terkemuka di Jakarta. Dia adalah campuran sempurna dari Arab Timur Tengah, Bugis, dan secuil darah Eropa dari garis keluarga ibunya. Dia memiliki kulit yang gelap bersahaja, rambut hitam ikal, yang selalu terlihat rapi dengan sedikit produk mahal, dan mata yang berwarna hitam legam yang seolah-olah bisa membaca pikiran siapapun yang dia lihat. Saat pertama kali kami bertemu di sebuah gathering di Plaza Senayan, dia adalah orang paling menarik perhatian di ruangan tersebut. Tapi dia memilih untuk datang ke tempatku, memperkenalkan diri dengan senyuman yang membuat lututku melemas, dan mulai berbicara tentang desain grafis, seperti dia benar-benar tertarik dengan apa yang aku kerjakan. 3 bulan pertama bersama Dominic adalah 3 bulan terindah dalam hidupku. Kami bertemu hampir setiap hari setelah jam kerja. Dia akan datang ke kantorku sebelum aku pulang, membawakan aku makanan favorit, dan mengajak aku untuk menghabiskan malam kami di berbagai tempat menarik di Jakarta. Kami berbicara tentang mimpi-mimpi kami, tentang ketakutan-ketakutan kami, dan tentang masa depan yang kami impikan. Dia terdengar sangat serius saat membicarakan rencana jangka panjangnya. Ingin membuka bisnis properti sendiri dalam 5 tahun. Ingin tinggal di rumah tepi pantai.
dan katanya dia ingin berbagi semua itu bersama seseorang yang dia cintai. Aku tidak pernah berani menanyakan secara langsung tentang status pernikahan atau hubungan serius lainnya. Aku terlalu takut mendapatkan jawaban yang akan menghancurkan impian aku. Ke-6 bulan berlalu dan aku sudah sepenuhnya jatuh cinta pada Dominic. Aku tidak hanya mencintai versi romanis dari dirinya, lelaki yang membawakan bunga, yang merencanakan kencan mewah, dan yang berbisik kata-kata manis di telingaku. Aku juga mencintai versi keseharian darinya. Lelaki yang mengobrol tentang pekerjaan dengan penuh semangat, yang tersenyum bodoh saat melihat foto anjing di Instagram, dan yang tertidur di samping aku sambil memutar jarinya di atas perut saya dengan cara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Tapi ada tanda-tanda aneh yang mulai aku perhatikan sekitar bulan ke-9 dalam hubungan kami. Dominic mulai sering menerima panggilan di tengah malam yang membuatnya bangun dari tempat tidurnya. Dia akan pergi ke lain ruangan, berbicara dengan suara yang sangat pelan, dan ketika dia kembali, wajahnya terlihat kusut dan lelah dengan cara yang sangat berbeda dari lelah biasa yang dia rasakan setelah hari kerja yang panjang. Aku bertanya beberapa kali tentang siapa yang menelponnya, dan dia selalu menjawab, itu dari kantor, atau itu tentang proyek yang sedang kami tangani. Aku percaya padanya. Aku adalah gadis yang terlalu percaya, terlalu mau mengerti, dan terlalu lembut untuk mendesak seseorang dengan pertanyaan yang lebih dalam. Selama 1 tahun penuh kami bersama, aku tidak pernah meminta Dominic untuk memperkenalkan aku pada keluarganya. Kami selalu menghabiskan waktu kami di tempat-tempat umum yang ramai seperti restoran mewah, hotel butik, atau apartemen aku. Kami tidak pernah ke rumahnya. Aku tidak pernah bertanya mengapa, aku hanya menerima situasi seperti apa adanya karena aku takut akan kehilangan dia jika aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia inginkan. Aku berpikir bahwa mungkin dia adalah tipe lelaki yang suka menjaga privasi dan aku menghormati itu. Tapi saat Natal 2019 tiba, untuk pertama kalinya sejak kami bersama, Dominic tidak merespon teks dan telepon aku selama 3 hari penuh. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Aku tahu sesuatu yang sangat tidak benar terjadi, tapi aku tidak tahu apa. Aku tidak berani pergi ke kantornya untuk mencarinya, karena aku takut terlihat seperti gadis gila yang obsesif. Jadi aku hanya menunggu, dengan hati yang berdebar-debar, dengan ketakutan yang mencengkram, dan dengan doa yang paling sunyi-sunyi. Ketika dia akhirnya menelponku di malam hari, suaranya terdengar sangat berbeda. Dia terdengar seperti dia sedang melalui sesuatu yang sangat berat. Dia mengajak aku untuk bertemu di sebuah kafe kecil di Senayan yang jauh dari mana-mana, jauh dari mata publik. Saat aku sampai di sana, aku melihat Dominic duduk di sudut paling gelap dari kafe tersebut. Matanya terlihat merah dan bengkak, seperti dia telah menangis atau tidak tidur selama beberapa hari. Dia tidak senyum saat aku datang, yang biasanya selalu dia lakukan. Dia hanya menatap aku dengan tatapan yang sangat dalam, sangat sedih, dan sangat bersalah. Ravenna, aku harus memberitahu sesuatu padamu. Dan aku tahu, ini akan menghancurkan apa yang kita miliki. Tapi aku tidak sanggup lagi berbohong. Saat mendengar kata-kata itu, aku sudah tahu bahwa hidupku sedang berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku tahu bahwa setelah hari itu, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Ravenna, aku sudah menikah, kata Dominic dengan suara yang sangat lirih, nyaris seperti bisikan. Aku menikah 4 tahun yang lalu, sebelum aku pernah bertemu denganmu. Istriku bernama Nisya Widyastuti, dan kami masih bersama, meskipun hubungan kami sangat bermasalah. Aku tahu ini tidak ada pembenaran, tapi aku telah sangat menyayangimu, Ravenna. Aku benar-benar mencintaimu. Dan ketika aku bersama denganmu, aku bisa melupakan semua kekacauan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tanggaku. Dunia aku runtuh dalam sekejap mata. Semua kenangan indah yang kami miliki bersama, setiap ciuman, setiap kata-kata manis, setiap rencana masa depan, semuanya tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar yang dirancang dengan sangat teliti. Aku tidak ingat apa yang aku katakan setelah itu. Aku tidak ingat apakah aku menangis, berteriak, atau hanya duduk diam seperti mayat hidup. Aku hanya ingat bahwa rasa nyeri di dalam dada aku terasa seperti 1000 pisau yang ditusukkan sekaligus ke dalam jantung saya. Aku merasa seperti aku sedang jatuh dari bangunan pencakar langit dan tidak ada yang menangkap aku. Hanya udara kosong yang meniap tubuhku saat aku terus jatuh ke bawah. Aku bertanya padanya tentang Nisya.
dan dia menjelaskan bahwa Nisha adalah istri sah darinya. Dia mengatakan bahwa mereka sudah bercerai 1 kali sekitar 2 tahun lalu. Tapi kemudian mereka menikah lagi karena perceraian itu membuat ibunya menderita stroke ringan. Dominic berkata bahwa Nisha juga tahu tentang keberadaan aku, dan bahwa Nisha sudah secara terang-terangan menuntut padanya untuk mengakhiri hubunganku dengannya sekaligus, atau mereka akan melibatkan media massa. Mereka sudah mengetahui namaku, alamat tempat tinggalku di Tanah Abang, nama perusahaan tempat aku bekerja, dan mereka bahkan sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang hubunganku dengannya. Foto-foto kami bersama, screenshot dari pesan pribadi kami, informasi tentang tempat-tempat yang sering kami kunjungi. Keluarga Nisha adalah keluarga yang sangat berpengaruh, dengan hubungan yang kuat di berbagai media massa, termasuk televisi nasional dan portal berita online terkemuka. Mereka bisa merusak reputasi aku dengan mudah jika aku tidak menghilang dari hidupnya selamanya. Mereka bahkan sudah mengancam untuk membuat aku menjadi viral dengan cara yang paling buruk, paling memalukan, dan paling menghancurkan. Saat mendengar semua itu, aku baru sepenuhnya menyadari bahwa aku bukan hanya seorang gadis yang naif yang jatuh cinta pada lelaki yang salah. Aku adalah seorang perempuan yang menjadi pihak ketiga dalam sebuah pernikahan tanpa sepengetahuanku sendiri. Aku adalah selingkuhan yang tidak menyadari dirinya adalah selingkuhan. Aku adalah bagian dari kebohongan yang telah menghancurkan hidup seorang wanita yang lain, Nisha, yang juga tidak memiliki pilihan dalam situasi ini. Aku merasa bersalah, kesal pada Dominic, kesal pada diriku sendiri, dan kesal pada keadaan hidup yang begitu kejam dalam menghadirkan pelaku utama dan korban-korban di dalam drama yang sama. Aku pergi dari kafe itu dengan hati yang begitu hancur, sehingga aku tidak yakin apakah aku masih memiliki hati yang tersisa untuk dipukuli lagi oleh kehidupan. Aku berhenti merespon pesan Dominic. Aku menutup akun media sosialku yang lama, dan aku mulai menghindari semua tempat yang kami pernah kunjungi bersama. Tapi kesakitan itu tidak hilang. Kesakitan itu hanya berubah bentuk. Itu berubah menjadi kemarahan, berubah menjadi rasa bersalah, berubah menjadi kepahitan yang memenuhi setiap sel dalam tubuhku. Aku mulai merasa seperti aku adalah penjahat, seperti aku adalah musuh dari setiap perempuan yang baik, seperti aku tidak pantas untuk dicintai atau bahagia. 6 bulan setelah Dominic memberitahu aku tentang pernikahannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku menerima pesan dari seorang perempuan bernama Nisha melalui akun Instagram rahasia yang dia buat khusus untuk menghubungi aku. Nisha berkata bahwa dia ingin bertemu denganku dan dia ingin bicara langsung tentang Dominic. Pada awalnya, aku sangat takut. Aku pikir dia akan datang untuk melabarkan aku dengan cara yang sangat brutal dan memalukan. Tapi di pesan itu, ada sesuatu di dalam nadanya yang terdengar sedih, bukan marah. Dia terdengar seperti dia juga sedang kesakitan. Seperti dia juga sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat berat. Kami bertemu di sebuah kafe yang jauh dari pusat kota, di daerah Lebak Bulus yang sunyi dan tidak banyak orang mengenalnya. Saat aku melihat Nisha untuk pertama kalinya, aku terkejut. Dia bukanlah istri yang aku bayangkan dari seorang lelaki seperti Dominic. Nisha bukanlah perempuan yang cantik dalam cara yang obvious dan bombastis. Nisha adalah perempuan yang cantik dalam cara yang sangat halus, sangat lembut, dengan mata yang berwarna coklat keemasan dan rambutnya yang lurus bersinar. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah bagaimana dia terlihat sangat lelah, sangat sedih, dan sangat sendirian. Dia memiliki mata yang sama seperti mataku. Mata seseorang yang telah melalui kehancuran emosional yang luar biasa. Nisha mulai bercerita tentang pernikahannya dengan Dominic. Dia berkata bahwa mereka menikah saat usia 23 tahun karena keluarga mereka berdua memiliki hubungan bisnis yang kuat dan mereka pikir pernikahan adalah cara yang bagus untuk memperkuat ikatan keluarga. Pada awalnya, mereka coba untuk membuat pernikahan itu berhasil. Tapi Dominic tidak pernah benar-benar bahagia. Dia selalu terlihat seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Nisha bercerita bahwa Dominic sering pulang larut malam dengan bau parfum perempuan yang berbeda. Dan dia sering menemukan pesan terselubung di ponselnya. Pada tahun ketiga pernikahan mereka, Nisha menemukan hubungan Dominic dengan perempuan lain untuk pertama kalinya. Dan itu hampir menghancurkan dirinya sepenuhnya. Tapi aku tidak membayangkan bahwa hubungannya denganmu akan bertahan selama 1 tahun penuh, kata Nisha dengan suara yang tremolo.
Aku pikir itu hanya kebetulan, sekedar fling yang akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Tapi ketika aku menyadari bahwa dia benar-benar mencintaimu, lebih dari dia mencintai aku, itulah saat hati aku benar-benar pecah menjadi ribuan potongan kecil yang tidak akan pernah bisa disatukan lagi. Aku menangis saat mendengar Nisha bercerita tentang kesakitannya. Aku menyadari bahwa dalam semua drama ini, kami berdua adalah korban. Kami berdua adalah perempuan yang dicintai dan disakiti oleh lelaki yang sama. Kami berdua telah membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan Dominic dan kebohongannya. Nisha kemudian memberitahu aku bahwa dia dan Dominic sudah tidak bersama lagi saat ini. Mereka secara resmi bercerai 3 bulan yang lalu dan Nisha sudah memulai hidup yang baru. Dia berkata bahwa dia memilih untuk bertemu denganku bukan untuk mencari pembalasan atau untuk menyalahkan aku atas kehancuran pernikahannya. Tapi karena dia ingin aku mengerti sesuatu yang sangat penting. Ravana, katanya sambil memegang tangan aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu adalah korban dari kebohongan Dominic sama seperti aku. Kamu tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Kamu tidak tahu bahwa setiap malam yang kamu habiskan dengannya adalah setiap malam yang aku habiskan menangis di rumah sambil menunggu dia pulang. Tapi itu bukan salahmu. Pertemuan dengan Nisha mengubah perspektif aku tentang situasi ini sepenuhnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa seperti aku bisa bernafas lagi. Aku merasa seperti ada orang yang memahami kesakitanku tanpa menghakimi aku. Nisha memberi aku nomornya dan meminta aku untuk tetap berhubungan dengannya. Dia berkata bahwa dia pikir kita berdua bisa saling membantu untuk pulih dari trauma yang telah Dominic timbulkan dalam hidup kami. Dan dari titik itu, Nisha menjadi teman dan seorang pembimbing spiritual bagi aku dalam perjalanan penyembuhan aku yang panjang dan sangat menyakitkan. 2 tahun setelah perceraian Dominic dan Nisha, hidup aku mulai terlihat berbeda. Aku berhenti bekerja sebagai graphic designer di agensi yang sama karena setiap kali aku datang ke kantor, semua orang berbisik tentang skandal aku dan Dominic. Ya, meskipun Dominic berjanji untuk menjaga rahasia, tentunya ada orang di dalam kantor yang mengetahui tentang hubungan kami dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan cerita. Aku mencari pekerjaan baru di agensi yang berbeda, di sisi Jakarta yang berbeda, di mana tidak ada yang mengenalku atau tahu tentang masa laluku. Perjalanan penyembuhanku dimulai dengan terapi. Aku menemukan seorang psikolog yang luar biasa empati yang membantu aku memahami mengapa aku begitu mudah mempercayai Dominic tanpa pertanyaan kritis. Dia menjelaskan kepada aku bahwa aku memiliki kebutuhan emosional yang sangat dalam untuk merasa dicintai dan diterima. Dan bahwa kebutuhan itu membuat aku buta terhadap red flags yang sangat jelas. Aku belajar bahwa tidak ada yang salah dengan ingin dicintai. Tapi ada yang sangat salah dengan mengabaikan warning signs hanya karena aku takut kehilangan seseorang. Aku belajar untuk mendengarkan insting aku, untuk tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit, dan untuk menghormati diri aku sendiri dengan cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Nisha dan aku menjadi sangat dekat selama proses pemulihan kami. Kami berbagi cerita, kami menangis bersama, kami tertawa pada hal-hal kecil yang sebelumnya kami anggap remeh, dan kami saling mendukung melalui setiap hari yang berat. Nisha memberitahu aku bahwa dia juga menjalani terapi, dan bahwa dia juga melalui periode waktu yang sangat gelap di mana dia hampir kehilangan harapan. Tapi dia bercerita bahwa dia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk bangkit kembali, untuk membangun kehidupan yang baru yang penuh dengan tujuan dan makna. Bukan sekedar kehadiran seseorang yang tidak menghargai dia. Tahun ketiga sejak hubunganku dengan Dominic berakhir, Nisha dan aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berani. Kami memulai sebuah komunitas untuk perempuan yang telah melalui trauma serupa. Perempuan yang telah menjadi korban dari kebohongan dalam cinta, perempuan yang telah menjadi pihak ketiga tanpa menyadarinya, perempuan yang sedang melalui perjalanan pemulihan mereka sendiri. Kami memberi nama komunitas itu Nisha Raven Sisters, sebagai bentuk solidaritas dan persahabatan kami. Komunitas ini dimulai dengan hanya 5 orang perempuan di ruang tamu Nisha, tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun ada lebih dari 200 anggota aktif. Dalam komunitas ini, kami mengadakan pertemuan rutin di mana perempuan-perempuan bisa berbagi cerita mereka tanpa takut dihakimi. Kami mengundang pembicara dari berbagai latar belakang, psikolog, advokat perempuan,
perempuan yang telah berhasil memulai bisnis mereka sendiri setelah trauma untuk memberikan wawasan dan inspirasi. Kami belajar bahwa menjadi korban tidak berarti aku harus tetap sebagai korban. Kami belajar bahwa kesakitan bisa ditransformasi menjadi kekuatan. Kami belajar bahwa perempuan-perempuan yang telah dipecah belah bisa bersatu untuk membangun sesuatu yang bermakna dan kuat. Saat ini aku berusia 30 tahun dan aku merasa seperti aku telah hidup 10 kehidupan dalam tubuh satu orang. Aku tidak lagi membenci Dominic, meskipun aku juga tidak memaafkannya. Aku hanya merasa iba pada diriku sendiri karena terlalu mudah jatuh cinta pada orang yang salah dan pada waktu yang salah pula. Tapi sekali lagi hidup ini memang tak pernah memberitahu kita jalan mana yang harus kita pilih. Kadang cinta datang tanpa permisi dan pergi tanpa hati-hati, meninggalkan luka yang butuh waktu lama untuk disembuhkan. Mungkin kisahku hanya satu dari jutaan kisah rumit di luar sana. Tetapi aku berharap kalian yang menonton, kalian yang mungkin juga berada di hubungan tanpa kepastian, beranilah untuk memilih diri kalian sendiri sebelum segalanya terlambat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian pernah mengalami hal serupa. Subscribe juga untuk terus mengikuti kisah nyata dan inspirasi lainnya dari channel ini ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.